Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Mursidul Awam, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, akan mempresentasikan dan menjelaskan multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat menggunakan Macromedia Flash Player 8. Nah, adapun yang tampak pada layar ini adalah halaman beranda. Nah, di sini di halaman beranda saya mengambil materi tentang pengukuran, lebih intinya yaitu alat ukur, dan ada sub menu ya. Yang pertama kompetensi, materi, simulasi, tes, dan ada gambar tentang alat-alat ukur. Nah, di menu beranda ini saya menggunakan prinsip multimedia, yaitu prinsip multimedia itu sendiri, prinsip kesinambungan spasial, prinsip kesinambungan waktu. Nah, dalam halaman kompetensi, nah di sini ada capaian yang diharapkan untuk siswa. Yang pertama, mengetahui jenis skala pada alat ukur panjang, massa, dan waktu. Kedua, menentukan skala terkecil dari alat ukur panjang, massa, dan waktu. Ketiga, menghitung dan melihat nilai yang terukur pada alat ukur panjang, massa, dan waktu. Yang keempat, melakukan percobaan virtual menggunakan simulasi alat pengukur panjang, massa, dan waktu, serta mencocokkan nilai hasil pengukuran pada saat pengambilan data. Nah, di sini tidak ada tambahan apa-apa, hanya berupa teks. Nah, di sini prinsip multimedia yang digunakan, prinsip personalisasi. Selanjutnya pada bagian materi. Nah, di sini di bagian materi ada 3 pilihan, di mana pilihan pertama alat ukur panjang, yang kedua alat ukur massa, dan yang ketiga alat ukur waktu. Nah, untuk alat ukur panjang, di sini ada penjelasan mengenai salah satu alat ukur panjang, yaitu jangka sorong. Nah, di sini penjelasan singkat, dan di sini saya juga menampilkan cara menghitung skala terkecil dari jangka sorong. Nah, untuk tombol next-nya, di sini ada cara membaca jangka sorong. Nah, di sini ada contoh yang ditampilkan dan penjelasan dari contoh yang ditampilkan. Adapun tombol untuk memulai simulasi di sini sudah ada. Sini kita bisa klik di sini ya. Akan tetapi nanti kita perlihatkan di menu beranda ada tombol khusus untuk simulasi itu sendiri. Nah, di materi tadi alat ukur massa itu ada neraca Ohaus. Di sini ada penjelasan tentang neraca Ohaus, dan komponen dalam neraca Ohaus. Jadi di sini yang diambil ada neraca Ohaus 3 lengan, yang lengan depan, lengan tengah, lengan belakang. Dan di sini ada juga tombol untuk memulai simulasi alat ukur massa, yaitu neraca Ohaus. Nah, terakhir di materi ada alat ukur waktu ya. Di alat ukur waktu sini ada stopwatch, penjelasan tentang stopwatch dan arloji. Dan di sini juga ada tombol untuk memulai simulasi alat ukur waktu. Nah, ini tombol khusus ya yang tadi saya bilang untuk memulai simulasi, di mana saya menyebutnya simulasi pertama yaitu untuk simulasi jangka sorong yang mewakili alat ukur panjang, dan simulasi kedua itu adalah neraca Ohaus 3 lengan untuk alat ukur massa, dan untuk simulasi ketiga itu stopwatch yang mewakili alat pengukur waktu. Nah, saya jelaskan di simulasi pertama alat ukur panjang yaitu jangka sorong. Jadi di sini ditampilkan gambar virtual jangka sorong, di mana siswa dapat mengukur panjang ya. Jadi nanti dia akan melakukan pengukuran dan memasukkan nilai hasil pengukurannya di kolom sini ya. Jadi dia akan memasukkannya di sini. Dan apabila
hasil pengukurannya benar, maka di sini akan tampil jawaban benar dari hasil pengukuran, dan apabila salah di sini akan tampil jawaban hasil koreksi pengukuran yang dilakukan siswa. Nah, sebagai contoh kita lakukan pengukuran, jadi ini adalah bendanya ya. Jadi ini benda yang akan diukur, jadi di sini bisa diubah panjangnya. Nah ini, ketika kita ingin memulainya, kita klik ukur. Nah di sini akan otomatis benda ini akan pindah ke jangka sorongnya. Nah kita hanya menyesuaikan. Nah ini sebagaimana kita ketahui, jangka sorong yaitu terdiri dari dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Nah jadi di sini digambar skala utama dan skala noniusnya cukup kecil goresan skalanya. Jadi saya buat perbesaran dari skala utama dan skala nonius. Jadi ini adalah skala perbesaran dari sini. Jadi nanti siswa bisa melihatnya hasil pengukurannya di sini dan memasukkan nilainya di kolom di sini. Ya, kolom sini. Nah, misal seperti ini panjang bendanya. Nah, di sini sebagaimana kita ketahui ya, ini panjang bendanya 46 ya, 46, jadi yang berimpit ya 46,1 ya. Coba kita masukkan nilai 46,1. Ini sebagai contoh. Nah, siswa bisa cek hasil pengukuran yang dia masukkan. Nah, di sini jawaban siswa, jawaban yang dimasukkan benar. Artinya hasil pengukuran dilakukan sudah benar. Nah, coba kita masukkan nilai yang salah ya. Misal 46 mm ya. Nah, di sini ada perbaikan koreksi jawaban ya. Jawaban yang tepat adalah 46,1 mm. Nah, mungkin itu ketika siswa ingin melakukan percobaan lagi, dia bisa mengklik tombol reset yang ada di sebelah kanan atas ini. Maka otomatis akan kembali seperti semula ya. Nah, itu untuk simulasi di alat ukur panjang ya. Untuk di simulasi alat ukur panjang, saya mengambil prinsip multimedia interaktivitas dan prinsip praktek dan prinsip pengandaian. Nah, kembali di simulasi kedua. Nah, di simulasi kedua yang mewakili di sini alat ukur massa. Nah, ini adalah simulasi atau percobaan virtual dari neraca Ohlson 3 lengan. Jadi di sini ada 3 benda, yang mana benda berwarna biru, gold, dan silver. Nah, misal kita ingin mengukur massa dari benda warna biru ya, benda ini. Nah, ini bisa diubah besarnya ya, jadi dia akan berubah di sini. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, prinsip untuk neraca Ohlson kita hanya membandingkan anak lengan, jadi lengan pertama ini ya, maksud lengannya. Kita hanya membandingkannya, jika dia sejajar dengan garis 0 di sini, maka kita bisa lihat massa benda yang kita ukur. Nah, misal seperti ini, benda berwarna biru dengan perbesaran seperti ini, kita ingin ukur berapa massanya ya. Jadi di sini kita bisa atur ya. Oke, oh ini terlalu berat ya. Kita bisa kurangkan. Dan yang lengan keduanya ya, lengan tengah kita bisa atur. Oh, terlalu berat. Nah, ini bisa kita ubah. Hampir. Ya. Iya, sudah dekat ya. Nah, di sini sudah terbaca. Di sini otomatis akan menunjukkan penunjukan lengan pertama, lengan kedua, lengan ketiga. Di sini sudah ada nilainya ya. Jadi tugas kita atau tugas siswa ya, dia hanya menjumlahkan penunjukan lengan pertama, lengan kedua, dan lengan ketiga, sehingga hasilnya nanti akan terhitung massa dari berat benda yang diukur. Jadi kalau seperti ini, massa benda ini 356,8 gram. Begitupun kalau kita ingin ubah bendanya misalnya di sini ya,
ini terlalu berat ya. Untuk benda silver dan perbesaran yang sama seperti tadi, kita bisa atur. Oke, mungkin terlalu berat ya. Iya. Ya, seperti ini. Jadi beruntuk berat benda silver ini gold ya, berwarna gold. Nah, beratnya masanya ya 300 tambah 40 tambah 9,8, jadi 349,8 gram. Nah, ini untuk simulasi alat pengukur massa yaitu neraca OHS 3 lengan. Jadi ini adalah contoh virtual yang saya buat. Nah, di sini prinsip multimedia yang saya pakai adalah prinsip interaktivitas dan prinsip praktek dan juga prinsip pengandaian. Nah, untuk simulasi yang ketiga. Nah, ini simulasi ketiga untuk mewakili alat ukur waktu. Di sini saya gunakan stopwatch ya, saya buat simulasi stopwatch. Jadi di sini ada sebuah mobil yang bergerak, awalnya dia diam. Di sini akan melalui titik A, titik B. Jadi tugas siswa hanya mengukur berapa detik mobil ini bergerak dari pada saat dia diam ke titik A dan pada saat titik A ke titik B. Jadi dia bisa melihatnya di stopwatch. Nah, contoh seperti ini, mulai on. Ya. Nah, di sini dia sampai pada titik A. Nah, di sini dia siswa bisa memasukkan nilainya berapa detik mobil ini bergerak dari saat dia diam ke titik A. Jadi di sini 29 detik ya. Di sini kolom yang disediakan untuk memasukkan nilainya. Nah, bagaimana caranya untuk mencek nilainya apakah benar? Yang di sini bisa klik di sini munculkan nilai yang sebenarnya. Ya, 28,83 ya. Kalau kita bulatkan 29 detik ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi pada saat mobil ini bergerak dari posisi dia diam ke titik A, dia bergerak ya 28 detik. Nah, pada saat bergerak dari titik A ke titik B ya, kita mulai tekan off. Nah, jadi sini sudah sampai ke titik B. Jadi dia sudah berputar 180 derajat. Jadi dia sudah melewati 60 detik. Tambah 65 ya, 65. Ya, kita masukkan saja 65 detik. Kita klik ya 65,5 detik. Oke. Nah, jadi di sini hasil pengukurannya 65,5 detik ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengulangnya kembali, kita bisa klik di sini di tombol reset. Jadi prinsip multimedia yang digunakan pada simulasi alat pengukur waktu ini ya, yang pertama prinsip interaktivitas dan prinsip praktek dan prinsip pengandaian. Bali, menu beranda. Sini tombol tes. Nah, di tes ini ada soal ya, soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, jadi siswa dapat memilih jawaban yang benar dari soal tersebut. Nah, dari misal seperti ini ya, ada soal dia siswa kerjakan ya. Ya, seperti ini ya. Nah, jadi saya percepat ya untuk penyelesaiannya. Jadi ini secara random saya pilih. Nah, jadi di slide terakhir akan muncul hasil tes yang kita lakukan. Nah, pada saat tadi saya jawab ada 9 benar dan ada 1 salah, dan sini ada skor
yang ditampilkan pada saat kita mengerjakan tes tadi 90. Oke, mungkin cukup sekian presentasi multimedia pembelajaran interaktif dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.